Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nutapos. Kali ini kita sedikit berbeda karena kita sistemnya online ya, bertemu dengan seseorang nih yang akan menjadi narasumber kita di acara Ngobrol Inspirasi kali ini. Nah, kali ini Firda sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Wenti. Ibu Wenti ini selaku owner dari The Coipan Solo, teman-teman. Langsung aja kita akan tanya-tanya kepada Bu Wenti seperti biasa untuk ngobrol-ngobrol inspirasi, teman-teman. Oke, boleh disapa dulu dong Bu untuk teman-teman yang nantinya akan nonton video ini. Ya, halo, selamat sore. Oke, baik. Sehat ya Bu Wenti ya? Sehat-sehat, Mbak Firda. Baik, alhamdulillah. Ibu untuk kesibukannya saat ini apa sih Bu selain mengurus di bisnisnya Bu? Iya, kebetulan kalau saya ini sekarang masih kerja ya, Mbak Firda, di salah satu perusahaan FMCG di Indonesia gitu. Firda. Baik, jadi selain mengurus bisnisnya ini juga sedang bekerja juga ya Bu ya di salah satu perusahaan gitu. Ya, betul. Baik, nah oke Ibu, gimana sih Bu awal mulanya mendirikan bisnis kuliner dengan nama The Coipan ini Bu? Atau mungkin emang suka kuliner atau bagaimana Bu? Ya, sebetulnya usaha kuliner ini itu milik dari suami saya, Mbak Firda. Saya Oke, ini di sini perannya itu hanya membantu, khususnya di bagian manajemennya aja gitu. Nah, baik. kebetulan saya dan suami ini sama-sama memiliki passion tuh di bidang food and beverage. Baik. Kita juga sama-sama hobi makan gitu ya. Hobi makan, terus suka banget coba sana, coba sini gitu. Hmm. Kemudian selain itu, kebetulan saya ini juga anak luar pulau nih, Mbak Beda. Oh, Saya saya ini dari Kalimantan, khususnya dari Singkawang gitu ya, Mbak. Uh, saya tuh sering banget nih ketika saya pengen kangen kampung halaman, pengen makan makanan yang dari asal saya gitu, di kota saya di Solo ini tuh nggak ada gitu, Mbak. Akhirnya kan biasanya kita seringnya tuh bikin sendiri gitu ya, karena kebetulan saya dan suami itu sama-sama punya hobi yang sama, yaitu sama-sama suka berada di dapur gitu. Dari situ akhirnya kita sering bikin, kita sering juga bagi-bagi ke saudara, ke teman-teman kayak gitu, dan teman-teman juga mulai tanya nih, kenapa sih kok nggak dijual aja? hmm. Karena mereka suka, dan di Solo kebetulan makanan yang saya buat itu memang belum ada saat itu. Oke, baik. Jadi emang awalnya ini karena usaha bersama dengan suami ya, Bu ya? Iya, betul. Baik. Untuk tahun awal membuka bisnisnya ini kapan nih, Bu? Kita awal mula itu dimulai dari PO dulu ya, Mbak Firda ya. Itu mulai di tahun 2014. 2004. 2014. Baik, jadi sudah cukup lama ya, Bu ya untuk bisnisnya ini. Ya, alhamdulillah puji Tuhan masih bertahan terus sampai saat ini. Baik. Nah, jadi itu dari 2014 tuh awalnya emang masih PO-PO dulu ya, Bu ya. Setelah itu kok bisa sampai punya outlet nih, Bu Wente? Ya, dari tahun 2014 kita terima PO-PO, mulainya dari skala kecil sekali, Mbak Firda. Dulu kita masih 1 minggu 1 kali, kemudian peminatnya responnya baik, naik terus 2 kali, 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian saya mulai cari-cari peluang nih, karena saya melihat kok ternyata responnya cukup baik gitu ya. Kemudian saya mulai coba cari-cari tempat yang agak semi permanen gitu ya. Saya lihat ada peluang di event-event kuliner. Saya coba ikut gitu Mbak Firda waktu itu, dan ternyata responnya sangat baik sekali. Karena memang makanan yang saya buat ini memang berbeda ya dengan makanan yang ada di kota Solo. Dan karena responnya sangat baik dari penghasilan PO-PO tersebut, kemudian dari hasil penjualan saya di event, saya kumpulkan, dan puji Tuhannya hasil tersebut bisa digunakan untuk membuka satu outlet di
waktu itu sih kami buka pertama kali di salah satu food court ya, salah satu food court tapi bukan yang di mall waktu itu. Seperti itu. Di waktu itu kami buka kalau warga Solo mungkin tahu waktu itu di Juragan Food Center. Seperti Oh, jadi dari awalnya untuk coba-coba ikut festival kuliner, setelah itu ternyata respon dari masyarakat juga banyak peminatnya gitu ya Bu Wenti ya? Ya, betul sekali. Jadi kurang lebih sudah 9 tahun ya Bu? Dari 2014? Ya, betul. Wah, keren sekali nih teman-teman, dari awalnya memang PO dulu, coba-coba, setelah itu sampai saat ini berkembang ya Ibu ya, alhamdulillahnya. Ya, puji Tuhan, Baik. alhamdulillah Mbak. Nah, Ibu, kalau boleh tahu, karena ini kan dari awal banget ya Bu, dari coba-coba sampai punya outlet. Nah, itu apakah ada kendala sih Bu selama membangun bisnisnya ini dari nol? Oh, tentu Mbak, kendala itu banyak sekali ya, terutama ketika saat kita mulai merintis usaha. Kebetulan saya dan suami ini itu kita dari keluarga yang bisa dibilang sedang-sedang aja gitu ya Mbak ya. Jadi kita nggak punya privilege apapun gitu. Dan kita waktu itu punya saat itu kebetulan kita baru awal menikah. Jadi kita punya keterbatasan dalam hal terutama modal gitu. Nah, waktu awal itu tuh memang kendala utama kita tuh memang ada di modal. Jadi kita seperti peralatan masak, kemudian alat-alat, semua kita mulainya itu betul-betul dari manual dan peralatan yang seadanya saat itu. Itu kendala pertama. Kemudian kendala yang kedua mungkin saya rasa semua pelaku usaha mengalami ketika masa pandemi ya Mbak ya. Waktu masa pandemi di tahun 2020 itu hantaman yang betul-betul besar menurut saya, tapi juga puji Tuhan alhamdulillah kami bisa melewati itu. Jadi ada dua kendala ya Bu dari awal hingga saat ini itu, yaitu yang pertama pastinya modalnya, yang kedua saat ada pandemi ya Bu ya. Betul sekali. Dari dua kendala tersebut, bagaimana sih Bu Wenti untuk menghadapi kendala tersebut Bu sampai bisa melewati masalah tersebut? Ya, kalau terkait dengan modal, kami memang dari awal sudah berkomitmen karena ini pada dasarnya kita memang mau coba dulu gitu ya Mbak Fitria ya. Kita nggak mau terlalu banyak misalnya kayak ambil risiko dengan melakukan pinjaman atau melakukan misalnya hutang terhadap pihak bank atau pihak entah saudara atau teman gitu ya. Jadi kami memang berusaha menggunakan modal sekecil mungkin dari apa yang kami miliki saat itu. Dan yang pasti yang kami lakukan itu kami berusaha selalu melakukan perputaran ya. Jadi ketika kami punya keuntungan atau laba dari usaha, kami berusaha memasukkan itu lagi ke dalam perputaran bisnis kami supaya usaha kami itu bisa semakin membesar. Kemudian kalau terkait dengan pandemi kemarin, saya rasa satu-satunya cara supaya kita bisa bertahan di kondisi pandemi itu adalah kita harus bisa beradaptasi secepat mungkin gitu. Jadi memahami kondisi yang ada, kemudian dari situ kita langsung melakukan evaluasi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan saat itu. Dan dari situ saya rasa karena kami juga sudah terbiasa ya melakukan segala sesuatunya dari betul-betul kondisi, bisa saya bilang kondisi minus saat itu, makanya ketika masa pandemi pun kami juga nggak terlalu kaget karena kami sudah terlatih gitu. Oh baik. Baik, jadi memang untuk kendala tersebut yang pertama karena di modalnya tadi, memang Bu Wenti ini bagaimana caranya untuk memutar lagi uangnya ya Bu ya ke dalam bisnisnya. Nah, kalau untuk kendala yang kedua, Bu Wenti ini memang sudah terbiasa dari mengirit atau menghemat ya, begitu ya Bu ya. Baik, dan juga beradaptasi. Seperti itu Bu. Betul. Kalau untuk beradaptasinya sendiri Bu, saat di pandemi, apa yang dilakukan Bu Wenti terhadap bisnisnya Bu, agar bisa beradaptasi di masa pandemi?
saat itu? Oke, oke. Ketika waktu di masa pandemi itu kami kebetulan punya 3 outlet gitu ya Mbak Firda ya. Kami punya 3 outlet saat itu, saat kondisi pandemi di bulan Maret 2020 saya ingat sekali. Saya lihat kondisi waktu itu, kondisi global ya, kondisi global itu memang sangat buruk sekali, jadi tidak hanya terjadi di Indonesia, dan kami terus langsung melakukan evaluasi waktu itu. Oke. Banyak teman-teman kalau saya lihat itu terlihat sayang untuk menutup outlet mereka, seperti Oh. itu ya. Nah, waktu itu saya dan suami kami langsung memutuskan untuk mengevaluasi 1 bulan pertama di bulan Maret, itu saya lihat penjualan terus turun dan sangat signifikan sekali. Akhirnya saya sengaja menutup 2 outlet kami. Jadi Baik. kami hanya mempertahankan 1 outlet kami saja. Kenapa kami memutuskan untuk menutup? Karena kami melihat kami perlu melakukan efisiensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk outlet kami yang sebelumnya itu karena kami sudah punya outlet permanen, kita sebetulnya sudah tidak pernah melakukan PO-PO sama sekali gitu ya Mbak Firda. Tapi dengan adanya kondisi yang pandemi kemarin, kita terus langsung membuka PO-PO. Jadi ketika ada kami mengumpulkan pesanan-pesanan dan berusaha mengirimkan pesanan-pesanan tersebut langsung ke konsumen. Dan yang Oh, ketiga, kami juga menyadari saat itu kan memang orang membatasi kegiatan mereka untuk keluar rumah gitu ya Mbak Fida. betul. Mereka juga lebih banyak cenderung masak di rumah, kemudian nggak jajan keluar. Nah, dari situ kita juga waktu itu mengembangkan produk frozen food seperti itu. Jadi karyawan-karyawan yang sebelumnya itu ada di outlet, itu ketika outlet kami tutup, kami tidak merumahkan mereka, tapi kami memindahkan mereka ke bagian produksi. Jadi Oh, kami mengurangi biaya operasional yang ada di outlet, tapi kami tetap bisa mempekerjakan karyawan-karyawan kami. baik. Jadi untuk usahanya Bu Wenti untuk tetap bertahan di masa pandemi itu memang lika-liku ya Bu ya. Jadi semuanya dilakukan agar bisa tetap stay di usahanya ini. Meskipun di 2 outletnya ini terpaksa ditutup ya Bu ya, Bu Wenti ya. Iya, betul. Baik. Nah, itu tadi teman-teman caranya Bu Wenti. Jadi kalian jangan putus asa langsung. Jadi bagaimana caranya mengelola atau juga strategi-strategi baru ya Bu Wenti ya mungkin saat terjadi kendala seperti itu. Betul, betul, Mbak Fitri. Baik. Nah, karena tadi kan Bu Wenti menyampaikan bahwa juga mengembangkan dengan adanya frozen food seperti itu ya Bu. Betul. Baik, jadi itu produknya Bu Wenti dikemas menjadi frozen atau bagaimana itu Bu? Iya, betul. Jadi sebetulnya produk-produk kami itu kami kemas. Jadi buatan-buatan kami kemas supaya produk kami itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Baik, siap. Nah, Bu Wenti ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya nih. Gimana sih Bu untuk upaya mengembangkan bisnis, apalagi ini kan kuliner ya Bu, agar tetap eksis nih Bu? Ya, menurut saya yang paling penting itu adalah kita menetapkan apa yang menjadi unique selling point dari produknya kita ya. Jadi menurut saya tuh menjadi berbeda itu harus dan wajib gitu. Jadi kebanyakan itu kita karena produk itu sekarang kompetisinya itu sangat ketat sekali. Ya. Jadi orang itu harus betul-betul aware apa yang menjadi apa yang beda dari produknya kita. Gitu. Jadi kalau dari Bu Wenti sendiri, tipsnya agar eksis itu kita harus punya produk yang unik ya Bu ya? Betul. Baik. Nah, selain itu apakah ada hal lain Bu yang bisa untuk menunjang cara agar bisnis kita itu tetap eksis selain dari bisnis yang unik atau yang lainnya nih Bu? Ya, yang kedua itu adalah kita harus terus cepat beradaptasi ya Mbak, Oh, yang supaya tadi. ketika kalau misalnya ada kondisi-kondisi khusus kayak gitu, nah itu kita harus terus beradaptasi dengan cepat. Kemudian selain itu kita juga perlu melakukan inovasi-inovasi.
Baik, siap. Nah, kalau ngobrol-ngobrol tentang inovasi nih Bu, apakah ada inovasi terbaru nih Bu dari The Coipan Solonya ini Bu? Ya, kita terus melakukan, update-update menu, pengembangan menu-menu baru. Cuma kalau saat ini untuk menu-menu baru itu terus terang kami nggak bisa spill ya Mbak Firda ya. Nanti, ditungguin aja, bisa Nah, dipantau di IG kita ya Mbak Firda ya, di The Coipan gitu. The Coipan ya Bu untuk Instagramnya? Ya, betul. Oke, siap teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan update-annya. Dicek aja sekarang, jangan lupa di-follow Instagramnya The Coipan. Oke, untuk menu-menunya jadi belum bisa di-spill ya Bu ya? Kalau untuk menu-menu terbaru itu masih belum bisa kita spill. Oke, siap. Jadi langsung aja dicek ya Bu ya. Nah, kalau untuk menu bestsellernya apa nih Bu? Ya, menu bestseller kita itu ada 2 ya Mbak Firda, yaitu yang pertama itu coepan dan yang kedua itu roti serikaya. Nah, coepan ini sebetulnya itu mungkin kalau di daerah-daerah lain itu ada Mbak Firda. Cuma yang menjadi pembeda punyanya kita dengan yang lain itu adalah coepan kita tuh isiannya tuh macam-macam. Jadi, betul, bervariasi. Jadi tidak hanya, kalau yang umum itu mungkin hanya bengkoang ebi aja gitu ya Mbak Firda ya. Tapi kalau di tempat kita selain ada bengkoang ebi, kita juga ada kucai ebi, kemudian ada bengkoang ayam. Nah, kemudian selain itu di coepan itu kita tidak hanya coepan kukus saja Mbak Firda, tapi kita juga punya, coepan panggang. Nah, coepan panggang ini itu kita, merupakan coepan panggang pertama saya berani klaim bahwa ini kita itu adalah betul-betul yang pertama di Indonesia gitu Mbak Firda. Dan puji Tuhan alhamdulillahnya ini bisa menginspirasi outlet-outlet coepan yang lain dan saya lihat sekarang juga semakin banyak coepan-coepan panggang ataupun coepan goreng yang juga dibuat gitu Mbak Firda. Baik, wah keren banget nih teman-teman. Memang dari Bu Wenti ini pelopornya ya, kalau bisa dibilang nih pelopornya coipan panggang ya Bu ya. Iya betul Mbak. Oke siap. Jadi untuk kalian yang penasaran bisa langsung aja dicek Instagramnya ya teman-teman. Nah untuk ini Bu, lokasi outletnya sendiri sekarang di daerah mana Bu Wenti? Ya, saat ini kami ada 2 outlet Mbak Firda. Yang pertama itu ada di Solo Paragon Mall. Kemudian yang kedua itu ada di Solo Square Mall. Baik, itu di beda lokasi ya Bu ya berarti? Iya, ada di 2 lokasi yang berbeda. Baik, siap. Untuk teman-teman yang ada di Solo, silakan mampir ya teman-teman. Gitu. Nah, Bu, untuk target market dari bisnisnya Bu Wenti sendiri ini apa aja, Bu? Siapa aja? Ya, kalau untuk target market kita itu sebenarnya family ya Mbak Firda. Jadi memang kita itu menyediakan menu-menu yang memang cocok untuk dikonsumsi bahkan anak-anak. Kemudian kita juga untuk anak muda bahkan sampai ke orang tua. Semuanya ya Bu ya berarti. Betul. Nah, kalau untuk family seperti itu Bu, apakah ada paket-paket tersendiri Bu yang ditawarkan? Ya, kalau untuk paket-paket di dalam menu-menu kami juga menyediakan menu-menu untuk yang family gitu ya Mbak Firda ya. Jadi tidak hanya jadi kita tuh menyediakan karena kebetulan menu unggulan kami itu adalah coepan. Biasanya konsumen itu paling suka pasti memesan coepan gitu. Nah, di coepan sendiri kita menyediakan 3 jenis ukuran gitu ya Mbak Firda, dari yang isi 5 yang biasanya digunakan untuk personal gitu, kemudian juga ada yang isi 10 dan sampai yang untuk family isi 25. Baik, jadi variasinya banyak teman-teman. Jadi untuk kalian jangan lupa bawa keluarganya, bawa temennya ke outletnya Bu Wenti teman-teman. Seperti Oke, lanjut Ibu. Untuk terkait bisnis kuliner yang eksis nih ya Bu Wenti, pastikan tidak luput dari pencatatannya yang rapi dan juga benar. Nah, kalau dari Bu Wenti sendiri, untuk mengelola bisnisnya sendiri ini, sistem pencatatannya bagaimana sih Bu? Ya, untuk sistem pencatatan, kami sejak tahun 2017 kalau saya tidak salah, itu kami mulai menggunakan Nutapos ya Mbak. Jadi semenjak kami menggunakan Nutapos ini, itu juga saya sangat terbantu sekali
karena kebetulan kan saya juga masih bekerja gitu ya Mbak. Nah, Ya, sisa waktu yang saya ada itu dengan adanya pencatatan ini, itu saya bisa gunakan untuk lebih berfokus pada pengembangan dan menganalisa data-data yang ada. Jadi kalau dulu waktu kami masih menggunakan pencatatan manual dengan nota seperti itu saya setiap hari itu masih harus merekap dan mencatat secara manual gitu. Waktu untuk berpikir untuk mengembangkan tentang produk, kemudian menganalisa tentang produk, kira-kira produk apa yang laku, bagaimana dengan potensi karyawan, itu relatif hampir tidak ada. Nah, dengan adanya Notapos, kita juga bisa semakin memiliki waktu untuk berkembang. baik. Wah, keren teman-teman. Jadi Bu Wenti ini untuk pencatatan di bisnisnya sudah memakai Notapos ya Bu Wenti ya. Dengan begitu Bu Wenti jadi lebih nyaman untuk tidak bolak-balik nih ke outlet untuk pantau. Jadi Bu Wentinya juga lebih fokus untuk pengembangannya seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, Bu, mundur lagi nih, Bu. Karena kan Bu Wenti juga masih bekerja nih, Bu. Untuk yang mengurus di bisnisnya, masih Bu Wenti atau bersama dengan suaminya nih, Bu, yang lebih kontrol seperti itu? Oke, kalau untuk operasional, sebetulnya yang lebih banyak terjun itu memang suami saya ya, karena ini sebetulnya kan usaha suami. Saya porsinya di sini memang lebih membantu. Tapi selain suami saya, kami juga memiliki supervisor outlet gitu ya. Oh, Jadi memang kami menempatkan orang khusus untuk lebih banyak in charge ke outlet kami. baik, siap. Karena ini kan juga dua outlet ya, Bu ya, di dua tempat yang berbeda. Apakah ada kendala sih, Bu, atau ada kesusahan tersendiri di masing-masing outletnya, atau sama-sama lancar atau susah seperti itu, Bu? Kesulitan outlet menurut saya pasti ada ya. Mm-mm. Misalnya contoh mungkin kayak di handling karyawan kayak gitu, itu memang relatif namanya person ya, Mbak, Hmm. manusia itu kan memang nggak bisa kita seragamkan biasanya. Mereka punya background masing-masing. Nah, itu bagaimana kita caranya mengatur, menetapkan apa ya, mengatur karyawan kita supaya karyawan kita ini bisa lebih terstandar dengan membuat SOP. Kemudian kadang ada namanya usaha atau bisnis, tentu ada sepi dan rame gitu ya Mbak. Nah itu bagaimana kita melakukan kegiatan promosi supaya usaha kita ini bisa tetap eksis dan tetap diingat gitu. Baik, jadi untuk promosi itu juga penting ya Bu Wenti ya? Penting sekali Mbak Firda. Baik, nah tapi kalau boleh Firda tahu nih Bu, kalau di bisnisnya Bu Wenti sendiri untuk promosinya agar tetap eksis itu lebih kencang di mana Bu untuk bagian promosi seperti itu? Ya, kalau kita itu yang pertama kita menggunakan sosial media terutama di Instagram gitu ya Mbak Firda. Nah, selain kita memaintain konten-konten di Instagram kami, itu kami juga melakukan kegiatan endorse gitu ya. Oke. Endorse melalui akun-akun kuliner yang ada di Kota Solo seperti itu. Hmm. Kemudian selain itu kita juga melakukan kegiatan promosi itu melalui ojol gitu ya Mbak Firda ya, Oh, seperti Grab, kemudian Gojek, kemudian Shopee Food. Nah di situ kita juga nggak hanya sekedar masang promo diskon aja, hmm. tapi kita juga bekerja sama lebih dengan memasang banner-banner di akun-akun ojol tersebut. Oh, baik, siap. Jadi juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk promosi outletnya ya Bu ya? Betul Mbak Firda. Baik, siap. Lanjut nih Bu, untuk tanggapan terkait pebisnis yang masih belum berani pakai aplikasi kasir nih, gimana Bu? Ya, menurut saya kita harus berani mulai. Mungkin saya mengerti sih ada beberapa pembisnis baru yang merasa sayang karena ketika mereka harus mengeluarkan uang mereka untuk pencatatan sistem kasir Ya, ini ya. Tapi menurut saya ini tuh sesuatu yang sangat worth it. Kenapa? Karena dengan adanya pencatatan ini kita bisa berfokus pada pengembangan bisnisnya kita gitu. baik. Jadi Bu Wenti ini pesannya teman-teman
worth it kalau memakai aplikasi kasir, karena kita itu sebagai pebisnis nantinya akan juga lebih bisa fokus kepada pengembangan ya Bu Wenti ya. Betul. Seperti itu. Nah, terakhir nih Bu Wenti, boleh dong Bu diberikan pesannya untuk para perintis bisnis yang masih mau memulai untuk bisnis, apalagi mungkin teman-teman yang masih mau merintis bisnis kulinernya Bu. Ya, mungkin pesan saya ini lebih cocok untuk yang merintis usahanya yang modalnya terbatas seperti saya gitu ya Mbak Firda ya. Jadi menurut saya memulai suatu bisnis dengan modal terbatas itu adalah suatu privilege untuk berlatih supaya kita lebih efisien, lebih cerdik, dan lebih cermat di dalam mengelola suatu bisnis. Jadi ketika usaha kita besar dan ada masalah, nanti kita bisa lebih tenang dan kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Wah, keren sekali nih Bu Wenti. Baik, jadi pesan dari Bu Wenti ini kalau untuk pebisnis yang modalnya kecil mungkin ya Bu ya, itu malah menjadi nilai tambah ya Bu ya, biar nanti saat kita sudah besar, tumbuh, setelah itu ada kendala itu jadi tenang ya Bu Wenti ya. Betul, Mbak Firda. Jadi kalau pebisnis yang modalnya kecil tuh berarti nggak boleh kayak ragu-ragu ya Bu ya. Betul, betul. Baik, siap. Jadi itu tadi teman-teman pesan-pesannya dari Bu Wenti terkait bisnis kalian, atau kalian juga yang mau buka bisnis, mau merintis bisnis seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi ngobrol inspirasi kita dengan Bu Wenti hari ini teman-teman. Terima kasih juga Bu Wenti sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Firda dan juga sharing-sharing sama teman-teman ya Bu Wenti ya. Sehat selalu Bu Wenti, usahanya juga semakin lancar, semakin ramai ya Bu ya. Amin. Amin. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Wenti. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menginspirasi banyak teman-teman ya Bu ya. Amin. Kalau gitu teman-teman, terima kasih juga untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dikepoin Instagramnya The Choipan dan juga di like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih.